Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Serangan Israel berlanjut dengan korban tewas dari warga Palestina menjadi 221. Israel mengatakan Hamas menggunakan warga sipil Palestina sebagai tameng manusia, sementara para kritikus mengatakan Israel menggunakan kekuatan yang tidak proporsional. Jalur Gaza yang padat penduduk membuat warga sipil tidak punya tempat lain untuk pergi. Blokade yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir setelah Hamas merebut kekuasaan pada tahun 2007 juga membuat hampir tidak mungkin untuk pergi. Penembakan ratusan roket yang tidak tepat ke Israel oleh Hamas dan kelompok militan Palestina lainnya cukup jelas. Hukum internasional melarang menargetkan warga sipil menggunakan kekuatan tanpa pandang bulu. Roket yang menghantam blok apartemen Tel Aviv jelas merupakan pelanggaran. Namun di Gaza, di mana 2 juta orang terkurung di jalur yang sempit, situasinya jauh lebih suram. Lalu seperti apa situasi terkini di Palestina di tengah serangan Israel? Sudah bergabung bersama kami aktivis kemanusiaan di Gaza, Palestina, ada Muhammad Hussein. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hussein. Selamat siang waktu Gaza, Palestina. Baik, Pak Hussein, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini khususnya di Gaza hingga saat ini seperti apa? Ya, sejak tadi malam sampai saat ini memasuki hari ke-10, bombardir jet tempur Israel belum juga reda, bahkan dari tank-tank baja dan artileri di perbatasan timur udara juga semakin masif. Dan sejak tadi pagi juga terdengar suara tembakan atau suara serangan-serangan dari patroli laut. Jadi sampai hari ke-10 ini serangan dari darat, laut, dan udara terhadap warga sipil di Gaza, Palestina masih terus berlangsung hingga korban tewas sejauh ini, korban meninggal dari pihak warga Gaza sudah mencapai angka 219, di mana 63 diantaranya anak-anak, 36 diantaranya wanita, dan korban luka sudah mencapai angka 1.530. Baik, Pak Hussein, sejauh ini untuk hari ini saja sudah berapa serangan atau dentuman yang Anda dengar dari kediaman Anda? Ya, sejak dini hari sudah tidak terhitung ya, sudah banyak sekali saya mendengar dentuman dan sangat keras, karena di antara serangan yang mereka lancarkan tidak jauh dari tempat saya tinggal, hanya beberapa ratus meter. Namun alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Tapi kalau kita membaca statistik dari pihak Israel sendiri, per hari itu mereka bisa melontarkan 160 serangan di sejumlah wilayah di Gaza, dari selatan hingga utara. Baik, Pak Hussein, dari pihak Israel sendiri mengatakan bahwa mereka menyerang fasilitas yang dimiliki oleh Hamas. Namun kenyataannya bisa Anda ceritakan seperti apa di sana? Yang ternyata diserang adalah pemukiman warga-warga sipil, atau memang benar itu fasilitas milik Hamas? Ya, memang klaim ini sudah terjadi di setiap agresi. Ya, saya 10 tahun di Gaza, saya merasakan langsung 3 agresi militer Israel ke Gaza dan selalu klaimnya sama. Namun klaim selalu berbeda dengan kenyataan di lapangan. Kita bisa melihat dari tayangan-tayangan video bahwa yang meninggal adalah korban anak-anak dan wanita. Bahkan kemarin saya langsung turun ke lapangan ke sebuah jalan bernama Jalan Wihdah, di mana di situ hampir seluruh bangunan warga itu hancur lebur karena pada hari Minggu dini hari lalu 46 warga, di mana mayoritas wanita dan anak itu menjadi korban meninggal dalam satu serangan dan 50 lainnya terluka. Dan jelas tidak ada tanda-tanda bahwa itu adalah fasilitas para pejuang. Jadi yang saya lihat di lapangan, yang saya lihat dan para jurnalis lihat, memang yang diserang ini mayoritas adalah pemukiman warga, memiliki warga sipil. Selain itu juga saya mendapat statistik terbaru bahwa korban serangan juga masjid, 3 masjid hancur lebur, 40 masjid rusak parah. Jadi memang lagi-lagi korban serangan atau target serangan ini adalah fasilitas umum dan pemukiman warga. Baik, Pak Hussein, sejauh ini bagi warga atau masyarakat sipil, adakah tempat berlindung di sana? Di Gaza tidak ada fasilitas berlindung. Itulah resiko yang harus diterima oleh warga Gaza.
Jadi mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka bisa menjadi korban tembak sehari-hari. Tidak ada bunker, tidak ada shelter, tidak ada fasilitas lainnya untuk mereka berlindung. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hussein. Semoga Anda dan juga keluarga serta warga Palestina terus diberikan keselamatan di sana.